aku dapat saran sih dari temanku yang sebelumnya dia udah masuk ke YIJ. Jadi aku pengen coba-coba tanya, cocok. Jadinya pengen ikut. Aku nggak sampai sebulan guys. Udah dapat GF. New Year, New Journey ya? Yes, keren. Gimana Kak perasaannya Kak? Deg-degan, takut, sedih, senang, campur aduk. Motivasi awalnya itu karena aku di SMA dapat 3 tahun bahasa Jerman. Pas mau ujian, itu tuh kayak ditawarin kan sama guru, ini ada program nih ke Jerman. Ini kan kamu udah 3 tahun belajar bahasa Jerman, nggak tertarik mau lanjut gitu kan. Kapan lagi kan bisa ke luar negeri, tapi biayanya ditanggung gitu kan. Enak di sana, budayanya beda, pendidikannya bagus. Jadi kayak lumayan tertarik di situ. Masalahnya kayak belum lancar bahasa Jerman lagi karena setahun lebih nunggu kan pandemi, jadi kayak udah jarang pakai bahasa Jerman. Jadi au pair itu tuh niatnya mau ngelancarin bahasa Jerman dulu, baru terjun ke selanjutnya. Yang namanya mimpi ya guys, walaupun mimpi itu setinggi langit, kalau udah yakin terus dapat dukungan dari orang-orang terdekat, entah itu orang tua, teman-teman, pasti bakal tetap mau memperjuangkan mimpi itu sampai dapat. Misalnya diremehin, ya kalian nggak usah sedih atau apa, tapi kalian harus tetap memperjuangin mimpi kalian sampai kalian bisa nutup mulut orang itu dengan keberhasilan kalian. Terima kasih atas remehannya. Sekarang aku hari ini OTW ke Jerman. Intinya kalau mau ngerantau, tetap jaga kepercayaan orang tua. Tetap ingat pengorbanan, tujuan yang sama ini dikejar. Boleh lihat ke belakang, tapi enggak untuk kembali ke versi Rifdah yang sebelumnya. Hai kawan YIJ, selamat datang lagi di YouTube channel YIJ. Hari ini aku udah sama salah satu peserta YIJ yang mau berangkat ke Jerman nih hari ini. Katanya kemarin sempat terkendala sama visa ya? Iya. Dan sempat ajuin banding ke kedutaan. Iya, bener. Nah, kita hari ini sharing-sharing tentang itu ya. Tonton videonya sampai habis biar kalian dapat insight-insight baru. Ini baru pertama kali kita ketemu ya. Iya, baru pertama kali. Aku juga belum terlalu kenal sama Kak Rifdah. Kawan YIJ juga pengen kenal. Mungkin boleh nih Kak Rifdah perkenalan diri dulu. Halo, nama aku Rifdah Maharani, biasanya dipanggil Rifdah. Aku siswa penyaluran au pair dari YIJ. Aku ikut au pair, penyaluran au pair di YIJ di bulan April. Ya, mulai dari bulan April. Oke, dari bulan April 2022.
Dan berangkat di awal tahun 2023. 2023. New Year, New Journey ya? Yes, keren. Gimana Kak perasaannya Kak? Deg-degan, takut, sedih, senang, campur aduk. Oke, kita langsung masuk ke topiknya tadi. Aku paling penasaran itu sama apa tadi? Visa ya, Kakak Iya. cerita tentang visanya. Itu boleh diceritain nggak prosesnya gimana Kak? Boleh. Nah, aku nggak ingat ya tanggal pastinya di bulan Agustus itu tanggal berapa. Cuman yang pasti itu di bulan Agustus aku apply visa. Terus pas prosesnya sih lancar-lancar aja, kayak interview, masalah berkas tuh itu aman semua. Cuman giliran di awal September aku dapat email dari kedutaan itu bahwa visa aku ditolak. Nah, itu udah mulai panik tuh, panik attack karena nggak pernah kan kayak dari cerita YAIJ anak-anak yang sebelumnya, teman aku yang di YAIJ juga kayaknya lancar-lancar aja, paling cuma nunggu proses jadi visanya aja kan yang lama. Nah, giliran aku dramanya itu di penolakan visa. Di awal September aku dapat email itu, terus langsung ajuin banding. Aku harus nunggu lagi sekitar kurang lebih 2 bulan, itu baru visa aku keluar. Jadi visa keluar itu di November tanggal 23. Visa baru keluar. Apply-nya di bulan Agustus, teman-teman. Oh, itu sebuah waktu yang deg-degan banget Iya. ya, karena visa itu krusial banget ya emang Iya, ya. benar. Oh iya ya. Itu penolakannya dikasih tahu nggak gara-gara apa gitu Kak? Ada dijelasin di situ. Itu gara-gara apa? Itu karena bukan kesalahan dari akunya sih, itu dari guest family aku yang salah centang di bagian bahasa. Nah, Satu yang itu aja tuh? Ya, di Muttersprache. Oh, harusnya apa tapi dia centang apa Kak? Kan ya atau tidak kan, ya or nein. Nah, itu tuh GF aku tuh jawabnya tidak. Pertanyaannya apa? Muttersprache-nya Deutsch atau bukan. Oh, Nah, seharusnya centang ya, tapi GF aku tuh salah centang jadi nein. oh jadi ya gimana ya, tinggal di Jerman tapi nggak bisa bahasa Iya. Jerman gitu ya, makanya diraguin so ditolak. Gitu ya. Iya, karena kan di syarat apply visa itu tuh kan Muttersprache-nya harus bahasa Jerman. Cuman gara-gara salah centang guys. Nunggunya 2 bulan. Terus solusinya gimana itu? Akhirnya bisa yang ngajuin banding, yang bantuin Kakak sampai ke kedutaannya gimana? Itu dibantu sama YAIJ sih pastinya. Awalnya cerita dulu nih, ini Kak aku dapat email penolakan nih, ini gimana, apa yang salah? Terus dikasih tahu ini yang salah. Enggak kok, nggak fatal sebenarnya katanya. Cuman pas nggak tahu sih dari kedubesnya kayak gimana, tiba-tiba tuh memang kemarin tuh visa tuh itu apa? Emang prosesnya lama semua, pada kayak antri nunggu visa keluar. Oh. Nah, jadi tuh aku juga ikutan. Nggak tahu di bulan-bulan itu tuh mungkin udah selesai pandemi kan ya. Jadi tuh kayak udah banyak yang mau ke Jerman lagi. Jerman udah buka, semua program juga udah buka kan. Jadi pada antri nunggu visa dengan segala drama yang berbeda. Jadi Kakak kira mungkin oh ya ini prosesnya emang lagi lama. Iya. Ternyata pas dapat email ditolak. Itu nggak lama sih Kak, dari aku apply terus seminggu kemudian aku dapat email penolakan. Nah, setelah ajuin banding itu baru nunggunya lama 2 bulan. Sampai 2 bulan. Setelah aku udah selesai visa tuh, proses teman-temanku yang visa yang lainnya tuh udah alhamdulillah sih aman. Kakak asalnya dari? Aku asalnya dari Pontianak guys, Kalimantan. Jadi proses semuanya itu online ya? Ya, aku prosesnya online, dari wawancara dan segala macam, konsultasi itu online semua. Aman kok guys. Oke, ini kan Kakak ambil au pair ya, program au pair. Kenapa kok Kakak pilih program au pair di sini? Sedikit cerita, di sini aku udah punya sertifikat B1 Gute. Kenapa aku milih au pair? Karena di tahun 2021 itu kan udah awal corona ya. Nah, di situ tuh aku udah dapat sertifikat B1, cuman belum selesai karena aku harus ngulang 1 modul lagi di lesson.
Nah, jadi karena pandemi itu aku harus ulang lagi dan nunggu butenya buka. Nah, drama lagi tuh di situ nunggu butenya buka. Nah, setelah itu kayak udah ngerasa udah lama nih nggak pakai bahasa Jerman kan. Jadi belum yakin gitu langsung terjun ke Jermannya. Terus masalahnya kayak belum lancar bahasa Jerman lagi karena setahun lebih nunggu kan pandemi, jadi kayak udah jarang pakai bahasa Jerman. Jadi au pair itu tuh niatnya mau ngelancarin bahasa Jerman dulu, baru terjun ke selanjutnya. Tapi program yang kakak pengen, yang kakak incer itu sebenarnya apa sih di Jerman? Ausbildung sih sebenarnya. Oh, pengennya Ausbildung. Ya, aku mau jadi Krankenschwester. Tapi syaratnya Ausbildung sertifikatnya harus B2. B2. Kalau dari Indo B2. Oh, dari Indonesia B2. Ya, B2. Apa sih yang bikin kakak itu pengen ke Jerman dan pengen ikutin program-program yang ada di sana? Apa yang kakak incer itu? Yang kakak Motivasi awalnya itu karena aku di SMA dapat 3 tahun bahasa Jerman. Itu jadi mata pelajaran di sekolah. Nah, dari 3 tahun itu tuh udah pas mau ujian, itu tuh kayak ditawarin kan sama guru, ini ada program nih ke Jerman. Ini kan kamu udah 3 tahun belajar bahasa Jerman, nggak tertarik mau lanjut gitu kan. Kalau dipikir-pikir, wih tertarik nih, kapan lagi kan bisa ke luar negeri, tapi biayanya ditanggung gitu kan, kayak enak di sana, budayanya beda, pendidikannya bagus, jadi kayak lumayan tertarik di situ. Jadi udah tahu program-program di Jerman Iya. dari SMA ya? Iya, Dan dari udah SMA. belajar juga bahasa Jerman Iya. sebelumnya ya? Iya udah, cuman kayak apa sih, nggak terlalu detail, paling cuma dasar-dasarnya doang. Boleh disebutin nggak kakak umur berapa sih sekarang? Aku umurnya 21. Sampai udah berangkat. Wow. Aku intensif ikut kursus itu setelah lulus SMA. Itu udah ambil kursus B1 di Pontianak. Di Pontianak. Iya. Oke. Terus kenapa akhirnya kakak milih penyaluran di YIJ? Karena aku dapat saran sih dari temanku yang sebelumnya dia udah masuk YIJ, jadi dia bilang nih aku ikut YIJ, dia bilang. Terus lihat progresnya, walaupun temanku di Pontianak tapi tuh enak gitu konsultasinya walaupun online. Jadi aku pengen coba-coba tanya, cocok, jadinya pengen ikut. Oke, ada kesan-kesan apa nih selama dibantuin sama YIJ? Alhamdulillahnya YIJ itu amanah ya, walaupun jarak jauh tapi tuh terpercaya, konsultasi online, terus dibantu sampai masalah visa yang ditolak. Berkas-berkasnya, entah itu hard file atau soft file, semuanya dibantu sampai selesai. Selama setelah lulus SMA, itu kan kakak intensif untuk belajar bahasa Jerman di Iya. sana. Itu nyambi-nyambi kerja juga atau gimana kak? Kalau kursus kemarin aku intensif full, nggak ada sambil-sambilan. Oh, nggak ada sambil. Tapi Berapa lama? itu kurang lebih aku kursus 10 bulan. Ya, 10 bulan. Untuk ujiannya sendiri gimana? Lancar-lancar itu aja pasti atau gimana? ada dramanya lagi guys, ujian nggak semulus yang dibayangkan. Aku ujian langsung ambil 4 modul B1, itu lulusnya nggak langsung lulus semua. Aku lulusnya 3 aja, harus ngulang 1 lagi di modul lesson. Itu aku ngulang sekali. Ujiannya di mana? Aku dua-duanya, ujian pertama sama Widerholung aku ambil di Gute Surabaya. Jadi dari bolak-balik ya dari Iya, dari Pontianak, Surabaya, Surabaya, Pontianak, Pontianak, Surabaya lagi. Itu sendirian. Iya, sendirian. Selama perjuangan ini kakak sendirian berarti ya? Sebenarnya ada temenku, ada yang sama-sama Pontianak tuh kursusnya barengan 5 orang. Tapi tuh ada yang lanjut, ada yang enggak gitu. Nah, jadi kemarin terakhir aku Widerholung cuma berdua. Oke. Itu yang bakal nyusul. Bakal nyusul juga ya Iya, ke bakal Jerman? nyusul ke Jerman di bulan ini juga. Seru dong bisa ketemu Iya. bareng-bareng lagi. Reuninya di Jerman. Iya.
Ntar di Jerman isinya orang Indo semua. Penuh. Oke, mungkin kawan Yayi juga banyak yang penasaran. Untuk cari GF-nya sendiri gimana? Apakah mudah nih kalau di perjalanannya karir deh? Aku nyari GF itu 3 kali percobaan. Cuman alhamdulillahnya setelah masukin CV untuk dapetin GF itu beberapa hari kemudian, setelah masukin ke beberapa agen yang udah ada di Jerman, itu cuman 3 hari langsung ada GF yang tertarik kan. Itu percobaan pertama nggak jodoh, percobaan kedua nggak jodoh, terus percobaan ketiga barulah GF yang sekarang. GF yang sekarang? Itu dengan 1 kali interview aja. 1 kali interview? Ya. Gimana ceritanya? Aku kan awalnya nanya-nanya kan gimana budayanya di rumah, kebiasaannya di rumah, tugasnya apa aja, dan alhamdulillahnya langsung klop dengan 1 kali interview aja. Menurut kakak, kenapa kok keluarga di sana langsung klop nih? Mungkin bisa dibagiin tipsnya ke kawannya aja yang udah mau mulai nih interview bareng GF gitu. Mungkin karena aku sesama muslim ya, GF ku alhamdulillah muslim, nah aku juga muslim, jadi mungkin ada ikatan toleransi dan batin mungkin kan, jadi langsung sama-sama klop. Oh gitu, ya. Orang muslim, tapi orang Jerman atau bukan? Sekarang dia keluarga negaraannya sudah Jerman. Oh aslinya dari? Arab, Arab atau Turki gitu. Oh Ya. Arab. Oh iya, memang mereka juga agamanya dominan muslim ya? Iya, muslim. Itu berapa lama proses pencarian GF-nya sendiri kak? Aku nggak sampai sebulan guys. Udah dapat GF, cuman kan karena aku fair track-nya dapat di bulan November, jadi nunggu dulu sampai fair track-nya udah deket baru apply visa. Buat komunikasinya sendiri sama GF selama ini gimana? Alhamdulillah sih lancar-lancar. Untuk teman-teman yang udah dapat GF itu komunikasinya tetap dijaga ya, jangan sampai lost kontak sebelum berangkat. Jadi komunikasi harus tetap dijaga sampai berangkat. Oh iya. Kalau dari kakak sendiri itu setelah ikut au pair, terus tadi pengennya ambil Ausbildung. Iya. Buat planning ke depannya lagi, let's say kita ngomongin 5 tahun ke depan, apa sih kak? Apa emang kakak tuh pengen berkarir di Jerman? Atau emang cuma pengen cari pengalaman aja? Boleh nggak di-sharingin dulu? Kalau untuk saat ini sih cuman pengen pendidikannya di Jerman dulu. Tapi who knows kan guys, nanti rezekinya entah jodohnya orang Jerman atau dapat berkarir di Jerman kan alhamdulillah. Kalau kakak sendiri kan udah lama juga ya, berarti pas SMA kan 3 tahun tuh belajar bahasa Jerman. Iya. Setelah lulus sekolah pun masih intensif lagi. Emang sesulit itu bahasa Jerman? Deutsch ist schwierig, aber nicht schwierigsten. Setelah tahunnya dinyalain ya? Aduh. Jerman itu susah, tapi bukan yang paling susah dari bahasa yang lainnya. Oke. Kalau kakak sendiri ngerasa susahnya nih, Pak? Itu di logat sih sebenarnya. Ya kalau misalnya udah natif kan kayak kayak nggak ngerem kan, kayak langsung. Terus ada yang misalnya ih tapi dia nyebutnya ish gitu. Logatnya tuh lumayan ada yang jauh dengan apa yang kita pelajari gitu. Karena kan kita kan belajar di sini sama-sama orang Indo atau memang sih lulusan universitas yang sastra Jermannya gitu di Indo kan. Jadi logat sana tuh emang beda. Jauh. Ada Tadi yang coach beberapa siapa? kota. Tadi coach apa? Deutsch ist schwierig, aber nicht schwierigsten. Tapi tidak apa tadi ya? Jerman itu sulit, tapi bukan yang paling sulit. Yang paling sulit adalah Perjuangan untuk ke Jerman. itu sulit ya. Tapi Dengan bukan segala berarti drama. tidak mungkin juga. Iya, benar. Oke. Apa yang bikin kakak itu tetap yakin, tetap pengen memperjuangkan ini meskipun sulit perjuangannya? Yang namanya mimpi ya guys, walaupun mimpi itu setinggi langit, kalau udah yakin terus dapat
dukungan dari orang-orang terdekat, entah itu orang tua, teman-teman, pasti bakal tetap mau memperjuangkan mimpi itu sampai dapat. Karena menurut aku kapan lagi kita bisa studi di luar negeri dengan program yang udah disediain sama Jerman, terus nggak semua orang bisa dapetin kesempatan ini. Jadi kenapa nggak diperjuangin sampai selesai? Berarti orang tua emang dari awal udah mendukung kakak ya? Ya, alhamdulillah mendukung. Tapi mereka keberatan gak sih kalau kakak harus tinggal jauh gitu? Sedih sih pasti kalau gue keberatan kan. Pas awal aja nih kan ngelihat apa sih kayak biasanya ngumpul terus tiba-tiba LDR itu kan langsung kaget kan, tiba-tiba nggak ada yang biasanya ada aja di rumah, tiba-tiba nggak ada, pasti sedih, nyari lagi pasti. Pernah ditanya nggak kenapa sih mau jauh-jauh sampai ke Jerman? Pernah. Kenapa sih? Kan aku pengennya Ausbildung di Jerman ya, terus ambil perawat kan. Nah itu ditanya, kenapa jauh-jauh ke Jerman terus ambil perawat? Emang nggak ada di Indo? Kan pendidikannya tuh memang sama-sama perawat, tapi tuh kualitasnya memang beda kan. Semua orang pasti tahu antara negara ini dan negara ini pasti ada perbandingan yang lumayan, entah itu di segi pendidikan, ekonomi, dan lain-lain. Pernah nggak kakak diremehkan gitu? Entah mungkin sama teman-teman gitu kan udah punya kepengenan ke Jerman dari SMA nih. Teman-teman kakak gimana itu responnya? Pernah banget. Nah di situ kalian misalnya diremehin, ya kalian nggak usah sedih atau apa, tapi kalian harus tetap memperjuangin mimpi kalian sampai kalian bisa nutup mulut orang itu dengan keberhasilan kalian. Keren sih. Sekarang buat orang-orang yang pernah meremehkan kakak pengen menyampaikan apa nih? Terima kasih atas remehannya. Sekarang aku hari ini OTW ke Jerman. Wow, keren banget sih. Apa ya, kakak tuh, aku tuh masih nggak kebayang gitu. Banyak orang yang bisa aja menyerah dan putus asa di tengah jalan. 3 tahun ditambah 10 bulan buat belajar bahasa Jerman tuh bukan waktu yang sebentar ya. Iya. Ya, pernah nggak sih jenuh gitu kak? Pernah. Sampai yang udah bener-bener stres kali tuh pernah. Itu tuh mendekati ujian. Itu tuh kayak udah bener-bener ampun ini udah pecah, karena tuh sebenarnya bisa tapi tuh kebawa takut, jadi tuh nervous, entah itu ya karena itu mungkin lesson aku jadi nggak lulus kan. Jadi tuh kayak kita harus yakin kalau misalnya kita tuh bisa dengan kemampuan yang kita punya. Oh itu pelajaran yang kakak ambil Iya. ya, prinsip yang kakak ambil juga ya. Intinya yakin, terus sisanya berserah. Siapa sih yang paling kakak Karifda ngerasa paling ngedukung selama ini? Mama. Mama tadi yang antar itu ya? Oh, Sedih guys. ada mungkin yang pengen disampaikan sama mama? Berat nggak sih harus ninggalin mama? Sedih. Buat mama makasih udah dukung dari awal sampai sekarang, ini nemenin sampai ke airport di Jakarta. Makasih banget. Walaupun aku ada yang gagal, harus ngulang, harus ujian lagi, visa, drama visa dan segala macam. Makasih udah tetap dukung aku, support aku. Makasih banyak mama. Keren banget sih. Jadi Karifda ini kan memang dari Pontianak dan baru sampai ke Jakarta tanggal berapa? Tanggal Kak? 30. Tanggal 30 Desember 2022. Orang tuanya, papa mama ikut ya? Mama aja. Mama sama sepupu ya? Sama om? Sepupu. Sama om sama sepupu itu ikut nganterin ke Jakarta untuk anak pertama. Iya, anak pertama. Anak pertama perempuan satu-satunya. Ya, aku juga bisa ngeliat sih, pasti mama juga ngerasa berat ya. Iya. Tapi dia benar-benar kasih kepercayaan buat Karifda buat Iya, bisa alhamdulillah. berkembang jauh di sana. Alhamdulillah. Intinya kalau mau ngerantau tetap jaga kepercayaan orang tua. Itu
tujuannya apa, jangan sampai melenceng. Udah, itu aja sih. Oke, selama di Jerman, komitmen apa nih yang kakak buat diri sendiri? Di sana kan tujuannya belajar, terus cari pengalaman baru, teman-teman baru, belajar budaya baru. Jadi jangan sampai apa yang udah jadi tujuan malah belok. Itu aja sih sebenarnya. Ya, Tetap memegang teguh apa yang udah orang tua titipkan. di masa depan kan kita nggak tahu ya, mungkin bakal ada rintangan dan drama-drama Iya. lagi ya, entah sama GF-nya, sama pergaulan di sana, sama les bahasanya juga di Iya. sana gitu kan. Kalau misalnya hal itu terjadi nih, terus kakak ngerasa down lagi, apa yang Kak Rifda pengen bilang ke Kak Rifda yang di masa depan nanti? Kalau misalnya udah mulai jenuh nih. Tetap ingat pengorbanan, tujuan yang selama ini dikejar. Boleh lihat ke belakang tapi enggak untuk kembali. Wow, keren ya. Boleh lihat ke belakang, jadi Boleh belajar lihat ya. perjuangan yang di belakang tapi enggak untuk kembali ke versi Rifda yang sebelumnya. Harus maju terus. Ya, Kak, aku pengen balik lagi deh, kita bahas ke GF-nya. Aku penasaran di sana, GF-nya kan udah keluarga negaraan Jerman. Iya. Ya. Nanti kakak itu jadi kakak pertama kan berarti dari anak-anaknya itu ya. Iya. Ada berapa anak nanti Kak di sana? Gef, aku cuma punya anak satu, cewek. Dan FYI, aku adalah au pair pertamanya, guys. Oh. Iya, ini for the first time-nya dia punya au pair. Oh gitu, umur berapa anaknya? Tahun ini 4 tahun, Wow. masih kecil. Udah pernah ngobrol juga, ketemu gitu sama anaknya? Belum sih, paling pas dia lagi main gitu. Oh, di video Lebih intens ke ibunya. Oh, oke. Kira-kira gimana nih kalau Kak Rifda sendiri menilai GF yang ini? Masya Allah, GF-nya satset. Kenapa emangnya? Aku pernah drama untuk apply visa, itu satu berkas aku tuh ada yang kurang. Dan berkas itu tuh sebenarnya harus punya termin seminggu kemudian. Nah, aku perlunya besoknya. Jadi GF aku ngusahain di hari itu juga berkas itu harus jadi. Nah, itu satset hari itu juga selesai. Gila nggak tuh? Sebenarnya terminnya seminggu lagi, tapi udah harus selesai karena aku besoknya mau ke kedutaan. Nah, berkas itu tuh perlu benar-benar pendukung untuk aku apply visa. Jadi memang komunikatif dan responsif ya Iya, dari banget. GF-nya sendiri. Alhamdulillah nemuin GF yang baik, best, tegas, familiar. Dan di sana kakak bakal di les bahasa Jerman juga? Iya. Aku sekarang B1, berarti aku nanti lanjut ke B2. Oh. Dan itu dibayarin sama mereka Iya, juga ya? dibayarin sama GF-ku. Mulai kelas bahasa lagi kapan? Aku kelas bahasa B2 B2 itu di bulan Januari tanggal 23. Baru beberapa hari di Jerman langsung les. Udah didaftarin? berarti? Udah. Sama GF-nya itu tadi? Udah. Udah, semuanya udah. Oh, berarti udah bener-bener terjamin ya? Maksudnya kakak di Insya sana Allah. udah disiapin gitu Iya. sama mereka ya? Dan GF ku pindah rumah gara-gara aku, guys. Awalnya di Oiten, gara-gara kursus di Oiten itu jauh, jadi GF ku pindah ke Bremen. Sekarang di Bremen. Oh my god. Wah, sebaik itu ya. Masya Allah. Aku lupa. Banget. Iya. Wah, bersyukur banget ya Kak Rifda masih ya. Gerakan guys, harus pindah rumah demi kursus. Karena kalau nggak pindah, itu aku mau pergi kursus aja 45 menit. Itu kayak jauh juga sih dari transport umum kalau nggak salah. Jadi makanya pindah. Wah. Soalnya Oiten itu kan kota kecil gitu. Beda sama Bremen kan. Bremen kan kota yang lumayan besar. Yang sekarang ini di mana Kak? Di Bremen.
Semoga ya ini memang jalannya Karifda ya. Semua memang ada drama-drama dan perjalanan yang sulit kemarin-kemarin, tapi karena mungkin usaha Karifda juga yang nggak berhenti menyerah, yang nggak Iya, putus asa di tengah jalan, akhirnya segala macam mulai dipermudah. Iya. Ya semoga memang ini jalannya Karifda untuk Amin. berkarir lagi ke Jerman. Dan semoga juga bisa bawa nama baik keluarga Karifda di sana. Amin. Untuk teman-teman yang lihat video ini, semoga termotivasi, ambil yang baik aja, yang perjuangan dan pengorbanan yang drama-drama itu jangan takut, karena drama di setiap orang itu beda-beda. Jadi tetap teliti untuk apply visa dan mencari GF. Jadi nggak nyesel kemudian. Oke. Aku tuh juga sering dengar nih perjuangan teman-teman itu juga di masalah biaya. Karena kalau misalnya kita nih ujian, itu kan juga ada biayanya. Apalagi kalau dari luar kota, Iya, benar. luar pulau bahkan. Karifda ini dari Kalimantan ya. Pasti kalau misalnya mau kursus bahasa juga perlu biaya, mau ujian, mau kemana-mana ke kedutaan, itu kan Iya. juga harus ke Jakarta ya, kalau Jerman ya. Iya. Nah mereka tuh kadang insecure gitu ya soal biaya. Kalau dari Karifda sendiri gimana sih menanggapi opini kawan-kawannya IG yang seperti itu? Menurut aku, kalau misalnya udah ada niat yang kuat, terus tekad yang kuat juga, yakin pasti ada jalan, insya Allah dipermudah. Percaya itu, karena aku juga ngalamin, aku juga ngerasain gimana sulitnya. Karena di sini lumayan persiapannya, apalagi aku di luar pulau, Iya. harus nyebrang pulau dulu untuk ujian, untuk apply visa dan segala macam. Yakin, intinya yakin aja, pasti ada jalan. Pasti ada aja Allah kasih jalan untuk jalan mudah untuk menggapai apa yang kita inginkan. Dan yang terkadang apa yang kita inginkan adalah bukan yang Allah mau gitu. Jadi apa yang kita butuhkan. Nah sekarang dengan GF yang aku punya itu sebenarnya yang aku butuhkan, bukan yang aku inginkan. Tapi alhamdulillahnya GF aku klop sama aku. Ya, jadi kakak melihat ke depannya ya, Iya. lihat masa depannya. Ya meskipun banyak segala macam rintangan, biaya, itu ada sesuatu yang patut dikorbanin ya untuk Iya bener. ini. Karena nantinya pasti kita bakal dapet yang lebih Iya. kalau misalnya kita benar-benar sungguh-sungguh ya, benar-benar usaha. Nanti semua akan terbayar di waktunya. Semua akan indah pada waktunya. Banyak quotesnya. Oke, mau kata penutup? Untuk siapa lagi nih yang belum disalamin nih? Keluarganya udah, kawannya ijunya juga udah, ya ijunya sendiri juga udah. Buat teman-teman yang masih nggak pede, bisa nggak ya aku keluar negeri gitu? Aku belajar bahasa Inggris aja belum bisa nggak ya aku keluar negeri? Teman-teman yang mau ke luar negeri, jangan takut untuk belajar bahasa, karena belajar bahasa itu sebenarnya gampang kalau kita merasa butuh dengan bahasa itu. Misalnya aku pengen ke Jerman. Sebenarnya aku juga awal-awalnya nggak suka Jerman, nggak suka bahasa Jerman karena ada beberapa huruf istimewa yang susah disebut. Tapi karena ngerasa butuh, ya itu terus tekad yang kuat, pasti itu bisa. Pasti bisa sampai fasih ngomongnya. Oke, tepuk tangan dulu guys. Oke, makasih banyak Karifda udah mau datang, mau sharing juga ke kawannya IJ, ke kita semuanya. Kita doakan semoga perjalanan Karifda Amin. yang nggak mungkin semudah-mudah itu aja, tapi Karifda bisa tetap kuat dan bisa benar-benar capai cita-cita yang sesungguhnya di tahun-tahun ke depan, di tahun baru 2023 ini. Iya. Cuma berapa hari nih di Indonesia? Cuma 3 hari. Cuma 3 hari di Indonesia. Sisanya nanti bakalan di Jerman. Iya.
Oke, semoga Kak Rifda sehat-sehat selalu di sana, dilindungi Tuhan, dimanapun dan kapanpun Kak Rifda berada ya. Dan buat kawannya Ije juga, semoga kalian bisa semakin termotivasi dengan salah satu peserta kita, Kak Rifda, yang dari luar pulau, tapi dia tetap mau berusaha untuk wujudin cita-citanya ke Jerman, impiannya ke Jerman, untuk mengubah hidupnya lebih baik lagi. Terima kasih buat semua yang udah nonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu di segmen YIJ antar peserta lainnya. Cus! See you.